Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Suatu jaringan di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai server, artinya user komputer yang ada dalam jaringan tersebut dapat menjadi seorang administrator. Diistilahkan: A. Jaringan peer-to-peer, B. Jaringan client server, C. Jaringan internet, D. Jaringan peer-to-server, E. Jaringan data. Jawabannya adalah A. Jaringan peer-to-peer. Pembahasan. Jaringan peer-to-peer adalah suatu jaringan di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai server, yang artinya user komputer yang ada dalam jaringan tersebut dapat menjadi seorang administrator. 2. Secara umum, jaringan komputer terdiri dari di bawah ini kecuali: A. Local Area Network, B. Metropolitan Area Network, C. Radio Area Network, D. Internet, E. WAN atau Wide Area Network. Jawabannya adalah C. Radio Area Network. Pembahasan. Secara garis besar, jaringan komputer terdiri atas 1. Local Area Network, 2. Metropolitan Area Network, 3. Internet, dan lain-lain. Untuk soal di atas, yang tidak termasuk dalam jaringan komputer adalah Radio Area Network. 3. Multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna disebut: A. Multimedia interaktif, B. Multimedia linear, C. Network online, D. Multimedia temporal, E. Multimedia non-temporal. Jawabannya adalah B. Multimedia linear. Pembahasan. Multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna disebut multimedia linear. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Contoh multimedia linear seperti TV dan film. Berdasarkan pernyataan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah multimedia linear. 4. Antena yang memiliki sudut pancar 180 derajat adalah: A. Omnidirectional, B. Parabolic, C. Sektoral, D. Grid, E. PVC. Jawabannya adalah C. Sektoral. Pembahasan. Berdasarkan soal di atas, dari berbagai jenis antena yang punya sudut pancar 180 derajat adalah antena sektoral. 5. Antena yang memancar ke segala arah 360 derajat disebut: A. Omnidirectional, B. Yagi super, C. Parabolic, D. Grid, E. PVC. Jawabannya adalah A. Omnidirectional. Pembahasan. Antena mempunyai ciri dan karakter yang berbeda-beda. Antena omnidirectional adalah antena yang memancar ke segala arah atau pancarannya 360 derajat. 6. Beberapa teknologi WAN antara lain di bawah ini kecuali: A. Modem, B. DSL, C. Frame Relay, D. Buffer, E. Sonet. Jawabannya adalah D. Buffer. Pembahasan. WAN atau yang disebut dengan Wide Area Network merupakan jaringan area luas memiliki beberapa teknologi seperti: 1. Frame Relay, 2. DSL, 3. Modem, 4. Sonet. Adapun yang tidak termasuk teknologi WAN adalah buffer. 5. Sebuah server web sekolah dengan server berada di lokal sekolah itu sendiri, kemudian diakses dengan menggunakan HP dengan tanpa menggunakan WiFi sekolah. Hal ini masuk dalam kategori jaringan: A. Metropolitan Area Network, B. Wide Area Network, C. Local Area Network, D. Radius Area Network, E. Campus Area Network. Jawabannya adalah B. Wide Area Network. Pembahasan. Kasus yang terjadi pada soal nomor 5 tentang server web sekolah dengan server berada di lokal sekolah itu sendiri lalu diakses dengan menggunakan HP dengan tanpa menggunakan WiFi sekolah merupakan kategori jaringan WAN atau Wide Area Network. 6.
Dalam strategi layanan, manajemen yang membantu dalam mengembangkan strategi untuk layanan TI dengan menilai pasar, penawaran, dan persaingan perusahaan yang bersangkutan disebut A. Manajemen portofolio, B. Manajemen strategi, C. Manajemen risiko, D. Manajemen keuangan, E. Manajemen hubungan bisnis. Jawabannya adalah B. Manajemen strategi. Pembahasan. Berdasarkan literatur, manajemen yang membantu dalam mengembangkan strategi untuk layanan TI dengan menilai pasar, penawaran, dan persaingan perusahaan yang bersangkutan disebut manajemen strategi. 7. Berikut ini merupakan syarat yang dibutuhkan bagi seorang internal audit TI kecuali A. Pengetahuan luas tentang TI, B. Keterampilan tentang TI, C. Kemampuan dalam pemecahan masalah dalam sistem, D. Keahlian dalam prinsip-prinsip umum, dan IT spesifik audit, praktik, dan proses, E. Kemampuan dalam prinsip-prinsip umum dan IT spesifik audit, praktik, dan proses. Jawabannya adalah C. Kemampuan dalam pemecahan masalah dalam sistem. Pembahasan. Audit kontrol internal TI membutuhkan pengetahuan luas tentang TI, keterampilan, kemampuan, dan keahlian dalam prinsip-prinsip umum, IT spesifik audit, praktik, dan proses. Jadi, syarat yang tidak dibutuhkan oleh seorang audit internal TI adalah kemampuan dalam pemecahan masalah dalam sistem. 8. Bagian-bagian dari kabel serat optik adalah seperti di bawah ini kecuali A. Core, B. Buffer, C. Tracker, D. Outer jacket, E. Cladding. Jawabannya adalah C. Tracker. Pembahasan. Berikut merupakan bagian-bagian dalam kabel serat optik yaitu 1. Core, 2. Buffer, 3. Outer jacket, dan lain-lain. Dari soal di atas, yang tidak termasuk bagian dari kabel serat optik adalah tracker, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. 9. Media perantara yang digunakan pada serat optik adalah A. Cahaya, B. Udara, C. Gelombang elektromagnetik, D. Frekuensi, E. Suara. Jawabannya adalah A. Cahaya. Pembahasan. Cahaya merupakan media perantara yang digunakan pada serat optik. 10. Media perantara yang digunakan pada antena Wi-Fi adalah A. Cahaya, B. Logam, C. Gelombang elektromagnetik, D. Frekuensi, E. Suara. Jawabannya adalah C. Gelombang elektromagnetik. Pembahasan. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan media perantara yang digunakan pada antena Wi-Fi. 11. Topologi yang menggunakan kabel koaksial sebagai penghubungnya adalah A. Star, B. Bus, C. Token ring, D. Token, E. Mesh. Jawabannya adalah B. Bus. Pembahasan. Bus merupakan topologi yang menggunakan kabel koaksial sebagai penghubungnya. 12. Seorang programmer ingin mengkodekan sebuah inisial jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam bentuk L dan P. Hal ini termasuk dalam bentuk pengkodean A. Mnemonic, B. Sekuensial, C. Block, D. Data teks, E. Numerik. Jawabannya adalah A. Mnemonic. Pembahasan. Berdasarkan literatur, bentuk pengkodean L dan P merupakan bentuk pengkodean mnemonik. Pengkodean ini membentuk suatu singkatan dari data yang ingin dikodekan, maka pilihan jawaban yang tepat adalah mnemonik. 13. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file yang saling berhubungan, memiliki beberapa komponen utama. Berikut ini yang bukan merupakan komponen utama. Basis data adalah A. User, B. Software, C. Perangkat kabel, D. Perangkat keras, E. Basis data. Jawabannya adalah C. Perangkat kabel. Pembahasan. Komponen utama dari sebuah sistem basis data adalah 1. Perangkat keras atau software, 2. Perangkat lunak atau hardware, 3. Pengguna atau user, 4. Basis data. Jadi, yang bukan merupakan komponen utama dari sistem basis data adalah perangkat kabel. 14. Memiliki sifat robust adalah kelebihan dari topologi mesh. Apa yang dimaksud sifat robust? A. Sifat yang tidak memengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. B. Sifat yang akan memengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. D. Sifat yang akan menghambat kerusakan di suatu jaringan jika mengalami trouble.
E. Sifat yang tidak akan memengaruhi kondisi jaringan meskipun sedang mengalami trouble. Jawabannya adalah A. Sifat yang tidak memengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. Pembahasan. Pengertian dari sifat robust yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi atau links antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Maka sifat robust berarti sifat yang tidak memengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. 15. Topologi yang menghubungkan komputer secara langsung pada jaringan adalah A. Star, B. Bus, C. Token ring, D. Mesh, E. Tree. Jawabannya adalah D. Mesh. Pembahasan. Mesh merupakan topologi yang menghubungkan komputer secara langsung pada jaringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang